Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Iriningsih, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang dengan judul Peran Environmental, Sosial, dan Governance dan Resiko Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Efisiensi Investasi pada perusahaan industri sensitif lingkungan di ASEAN 5 periode keuangan 2018 sampai 2022 dengan dosen pembimbing yang pertama ada Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI dan Profesor Agung Darmawan Budadi MM PhD. Pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada tinjauan literatur, kemudian metodologi penelitian, dan hipotesis. Untuk yang pertama, pada pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Pada latar belakang pada penelitian saya, yang pertama adalah sebagian besar negara ASEAN baru-baru ini memperkenalkan peraturan tentang kewajiban pengungkapan informasi terkait ESG atau Environmental, Social, and Governance pada perusahaan. Negara-negara tersebut diantaranya ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sayangnya, kelima negara ini yang selanjutnya kita sebut sebagai ASEAN 5 memiliki Sustainable Competitiveness Index 2022 yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan jauh di belakang rekan-rekan mereka di Uni Eropa atau Amerika Utara, berdasarkan data dari GSCI 2023. Dengan urgensi tersebut, semakin meningkatkan minat pada pengungkapan aktivitas ESG ke muka publik agar dapat memastikan pada pemangku kepentingan bahwa manajemen mengintegrasikan kegiatan berbasis ESG dalam strategi perusahaan. Selain itu, sektor finansial juga erat kaitannya dengan sustainable financing, di mana setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tapi juga faktor environment, sosial, dan governance. Terlebih karena sektor finansial dapat menjadi katalis dan mendukung transformasi ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan laporan dari PricewaterhouseCoopers 2023, Sustainable Financing akan memastikan aliran modal ke investasi yang lebih berkelanjutan, serta ada lebih banyak penekanan resiko lingkungan dan transparansi yang didorong. Investor akan mempertimbangkan kinerja perusahaan atas faktor ESG dan kaitannya dengan kinerja keuangan perusahaan ketika mengambil keputusan untuk investasi. Pemilik aset yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan imbal hasil dan meminimalkan risiko akan mempertimbangkan ESG sebagai proksi keberlanjutan perusahaan yang jangka panjang. Untuk mengevaluasi efisiensi investasi, investor mengacu pada informasi keuangan perusahaan. Semakin andal dan semakin relevan suatu informasi, maka semakin besar kemungkinan pengambilan keputusan yang tepat. Tingginya risiko pengungkapan informasi keuangan dapat bertepatan dengan kinerja investasi suatu perusahaan. Peningkatan tingkat pengungkapan berkualitas tinggi terkait laporan keuangan menyebabkan semakin tinggi tingkat investasi pada suatu perusahaan. Hal ini juga dapat menunjukkan hubungan dua arah antara tingkat pengungkapan dan efisiensi investasi di perusahaan. Perusahaan di industri lingkungan sensitif ASEAN 5, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, dipilih karena perusahaan tersebut beroperasi dalam sektor yang sensitif terhadap ekologi. Perusahaan dalam industri energi, pertambangan, besi, konstruksi, kimia, dan olahan kertas dapat kita klasifikasikan menjadi perusahaan industri sensitif lingkungan dengan memiliki proses produksi dan operasi bisnis yang mempengaruhi lingkungan. Selain itu,
Perusahaan industri sensitif di negara berkembang memiliki kinerja berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih baik dibandingkan perusahaan non-industri sensitif. Dikarenakan belum ada hasil yang pasti terkait pengaruh ESG dan risiko keterbukaan informasi keuangan dalam efisiensi investasi dari berbagai penelitian dan masih kurangnya penelitian tersebut di kawasan Asia Tenggara, maka terdapat urgensi untuk membuat sebuah penelitian terkait pengaruh environment, social and governance, dan risiko keterbukaan informasi keuangan dalam efisiensi investasi yang mampu melengkapi dan memperkuat hasil peneliti terdahulu. Dan diharapkan dari penelitian ini akan ada kesimpulan yang memunculkan pertanyaan lainnya juga. Apakah perusahaan perlu mengimplementasikan ESG dan meningkatkan manajemen secara berkelanjutan? Atau apakah investasi yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan ESG dan berkelanjutan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar? Nah, batasan masalah dari studi ini adalah penelitian ini mencakup perusahaan dari industri sensitif lingkungan di ASEAN 5 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Singapura, Bursa Efek Malaysia, Bursa Efek Filipina, dan Bursa Efek Thailand pada tahun 2018 sampai 2022. Periode ini dipilih untuk melihat kinerja keuangan perusahaan terkini dalam 5 tahun terakhir. Namun, dikarenakan keterbatasan ketersediaan data, penulis hanya berfokus pada perusahaan yang sudah go public dan yang sudah terdaftar pada bursa efek masing-masing negara. Nah, pengerucutan tersebut dijustifikasi di mana perusahaan publik memiliki pemangku kepentingan yang lebih luas. Adapun rumusan masalah dari studi ini, yang pertama, apakah implementasi environmental, sosial, dan governance berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan industri sensitif lingkungan di ASEAN 5? Yang kedua, apakah risiko keterbukaan informasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan industri sensitif lingkungan di ASEAN 5? Untuk tujuan masalah dari studi ini, yang pertama untuk menganalisis signifikansi dan pengaruh environment, sosial, dan governance terhadap efisiensi investasi pada perusahaan industri sensitif lingkungan di ASEAN 5. Kemudian yang kedua, menganalisis signifikansi dan pengaruh risiko keterbukaan informasi keuangan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan industri sensitif lingkungan di ASEAN 5. Kemudian kita akan membahas bab 2, yaitu tinjauan literatur. Pada studi ini, saya menggunakan teori sinyal atau teori signaling. Signaling theory atau teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada 1973 yang menjelaskan bahwa pihak mengirim pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan keadaan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi penerima atau investor. Kemudian ada teori agensi. Agensi teori ini dikemukakan oleh Johnson dan Mackling pada tahun 1976 yang menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara agen atau manajer dan prinsipal atau pemilik. Kemudian ada teori legitimasi. Legitimasi teori ini merupakan suatu teori yang pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer pada 1975, di mana memiliki fokus terhadap adanya interaksi di antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan perusahaan dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian ada teori pengungkapan. Teori pengungkapan ini mengasumsikan dalam keadaan tertentu, apabila perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, maka manfaat yang didapat lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada environment, sosial, dan governance. Nah, ESG ini sendiri merupakan standar keberlanjutan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang terdiri dari 3 pilar atau 3 indikator, yaitu ada pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar tata kelola.
Kemudian ada tantangan dan keterbatasan ESG sendiri. Seiring dengan perkembangan ESG dan berkembang pula resiko ESG, tantangan yang dihadapi adalah berhubungan dengan data dan ESG rating yang mengacu pada spektrum yang luas dalam peningkatan produk dalam keuangan yang berkelanjutan dan mencakup penilaian ESG dan peningkatan ESG seperti itu. Nah, resiko keterbukaan informasi keuangan. Menurut Lee dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko keterbukaan informasi keuangan ini mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap efisiensi investasi. Hal ini berarti bahwa efisiensi investasi ditingkatkan dengan meningkatkan transparansi informasi keuangan. Selain itu, peningkatan tingkat transparansi ketika perusahaan berinvestasi secara efektif merupakan sinyal kuat atau sinyal positif bagi pemegang saham. Dan sebagai hasilnya, tingkat pengungkapan pelaporan keuangan yang tinggi dan ini dikaitkan dengan peningkatan efisiensi investasi juga, menurut Alberti dan Husaini pada tahun 2020. Kemudian ada efisiensi investasi, ya efisiensi investasi berarti organisasi berinvestasi pada proyek dengan nilai sekarang bersih dan positif. Kemudian industri sensitif lingkungan. Nah, pada North American Industry Classification System mengkategorikan industri sensitif lingkungan sebagai industri yang berasal dari produk industrial, pertambangan, konstruksi, serta properti dan pertambangan. Kemudian pada bab 3, untuk populasi dan sampel, data populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada industri sensitif lingkungan di ASEAN 5 yang berstatus aktif dan sudah terdapat di bursa efek masing-masing negara di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada periode 2018 sampai 2022. Untuk variabel penelitian sendiri, di penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan 2 variabel independen, serta terdapat variabel kontrol untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian semi eksperimental dalam bidang penelitian, pembuktian secara akuntansi, dan dari segi tujuannya merupakan penelitian terapan. Untuk operasionalisasi variabel penelitian sendiri, yang pertama ada efisiensi investasi perusahaan, kemudian untuk rumusnya sendiri ada investasi seperti dapat yang terlihat ini dari beta 0 plus beta 1 sales growth plus EIT seperti itu. Kemudian ada pengungkapan environment sosial dan governance. Nah, ini menggunakan indikator dari Nasdaq ESG Reporting 2.0 yang berjumlah 30 poin. Selanjutnya dihitung menggunakan rumus ESG, yaitu indikator yang diungkapkan dibagi total indikator dikali 100. Kemudian ada keterbukaan informasi keuangan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu tangibility, leverage, dan kinerja perusahaan, yang masing-masing dihitung dengan fixed asset dibagi dengan total aset, total debt dibagi dengan total aset, net profit dibagi dengan total aset. Nah, pada kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu environmental, sosial, dan governance berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi sebagai hipotesis pertama, dan ada resiko keterbukaan informasi keuangan berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi sebagai hipotesis kedua. Kemudian ada juga variabel kontrol yang meliputi aset berwujud, leverage, dan kinerja perusahaan. Kemudian hipotesis yang pertama yaitu ada pengungkapan environmental, sosial, dan governance berpengaruh positif pada efisiensi investasi perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua ada resiko keterbukaan informasi keuangan berpengaruh positif pada efisiensi investasi perusahaan. Teknik pengumpulan datanya sendiri ada 3, yaitu yang pertama dalam penentuan sampel,
peneliti menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria. Yang kedua, data populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada industri sensitif lingkungan di ASEAN 5 yang sudah berstatus aktif dan terdapat pada bursa efek masing-masing negara. Kemudian yang ketiga ada perusahaan yang termasuk dalam sampel memiliki data variabel dependent dan independent sejak tahun 2018 hingga 2022. Kemudian teknik analisis datanya sendiri, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, di mana teknik regresi ini menggabungkan data runtut waktu atau time series dengan data silang atau cross-section, di mana dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka mendapatkan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan tingkat kolinearitasnya antar variabel yang lebih rendah, dan lebih besar degree of freedom dan lebih efisien juga. Serta penelitian ini menggunakan software eFuse perangkat lunak berupa program komputer yang dipergunakan sebagai alat analisis data statistik dan ekonometrik. Kemudian pengujian instrumen penelitiannya ada 8. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Kemudian yang kedua, penentuan model estimasi atau common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Yang ketiga ada penentuan metode estimasi dengan menggunakan chow test, Huffman test, dan Lagrange multiplier. Kemudian ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang kelima ada analisis persamaan regresi. Yang keenam ada uji hipotesis parsial atau uji T. Kemudian yang ketujuh ada uji hipotesis simultan atau uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R2. Demikian presentasi dari proposal tesis saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.